Hati-hati Raja Gandhara. Dengan bersumpah untuk membantu adiknya dan juga putra-putranya untuk mendapatkan tahta kekuasaan, Hastinapura dengan memamerkan keperkasaannya. Dan semenjak hari itu, aku telah berjanji pada diriku sendiri bahwa Hastinapura akan membayarnya dengan sangat mahal. kau juga berharap mendapatkan kemewahan dan kekuasaan yang mutlak. Salam sobatku. Kisah kali ini menceritakan ketika Krishna memanggil Sangkuni dengan caranya sendiri. Menjelang esok hari dimulainya perang besar Bharatayuddha. Maksud dan tujuan pemanggilan tersebut tidak ada yang tahu. Krishna pun memulai percakapannya dengan Raja Gandhara tersebut. Hati-hati Raja Gandhara. Perang masih esok hari. Tetapi kenapa kau sudah berjalan sempoyongan? Sebelum memulai suatu urusan yang sebesar ini, itu sudah menjadi hal yang alami, Basudewa. Ketika manusia mulai menjadi angkuh, maka dia pun juga akan menjadi lengah. Dan ketika Krishna mengatakan, dan ketika ini saatnya manusia menjadi angkuh, maka semua ciptaan akan memaksa dia untuk menjadi lengah. Raja Gandhara. Macam-macam kejadian yang terjadi berkaitan dengan seseorang yang sangat angkuh. Dan kejadian apakah yang akan kau biarkan terjadi, Basudewa? Kapan aku pernah membiarkan sesuatu terjadi? Perbuatan manusia sendirilah yang menciptakan segala sesuatunya terjadi. Dan reaksi kita akan situasi seperti itulah yang sudah mengikat kita kepada mereka. Krishna memberitahu Sangkuni bahwa sebab terjadinya perang besok hari akibat dari perjodohan Putri Gandhara dengan Pangeran Buta dari Hastinapura, dan oleh Sangkuni sendiri yang mempunyai maksud tertentu dengan perjodohan tersebut, dan sumpah darinya yang mengikat dalam situasi itu sendiri. Dengan situasi tersebut. Dan perang besok adalah hasil dari sumpah itu. Tidak, Basudewa. Sangkuni lalu menyangkal dari segala tuduhan Krishna. Ia berdalih bahwa perang besok adalah akibat keangkuhan dari Hastinapura itu sendiri. Hastinapura dengan memamerkan keperkasaannya telah menutup keberuntungan adikku tercinta dengan awan kegelapan. Dan semenjak hari itu, Sangkuni juga berdalih karena Hastinapura, maka semenjak hari itu ia telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa Hastinapura akan memberikan adiknya sebuah hadiah atas pengorbanannya, atau akan membayarnya dengan sangat mahal. Mendapatkan hadiah dan membayar dengan sangat mahal atas sebuah pengorbanan. Seorang yang menilai pengorbanan sebagai perjanjian bisnis, pasti dia mengalami suatu penderitaan. Ini adalah sesuatu yang aneh. Adikmu telah membuat sebuah pengorbanan, tapi berubah jadi perjanjian bisnis bagimu. Lalu Krishna mengatakan, di samping untuk mendapatkan pembalasan, kau juga berharap mendapatkan kemewahan dan kekuasaan yang mutlak. Dengan menyebut tindakanmu itu sebagai sebuah pengorbanan, jangan menipu dirimu sendiri, Raja Gandhara. Penipuan. Penipuan. Apa aku yang menipu orang atau kau sendiri
Basudewa, dengan menyebut perang ini sebagai sebuah perang akan kebenaran, kau telah menipu seluruh wilayah Arya. Di seluruh dunia, jika ada seseorang yang lebih licik dariku, melebihi ini, itu adalah kau, Basudewa. Aku telah memantapkan keyakinanku bahwa di dalam perang akan kebenaran darimu ini, kau pastinya akan menggunakan penipuan sebagai pembuktian kebenaran atas ketidakbenaran itu. Krishna mengatakan bahwa ini memang benar perang akan kebenaran, Raja Gandhara. Dalam perang ini, kedua belah pihak mungkin dan tentunya akan saling menipu. Untuk menegakkan kebenaran, maka ketidakbenaran akan digunakan. Untuk melindungi kebenaran, maka kebohongan sudah pasti akan diucapkan. Untuk memenangkan sebuah kehidupan, kematian pasti menyambutnya. Untuk bisa menggunakan ciptaan yang baru, maka yang lama haruslah dimusnahkan. Karena sifat Sangkuni yang culas, maka semua yang dikatakan oleh Krishna pun ia tidak mempercayainya. Keyakinan apa itu? Apakah kau tidak punya keyakinan akan kemampuan para Pandawa? Tidak. Krishna mengatakan bahwa ia mempunyai keyakinan kepada Sangkuni dan juga pada penipuan-penipuan yang dilakukan olehnya. Itu. Sudah kukatakan. Krishna lagi menegaskan perkataannya bahwa banyak situasi yang muncul di sini dan kau sendiri telah terikat di dalamnya dengan cara apapun, yang pada akhirnya setiap penipuan yang kau lakukan hanya akan membawa keberuntungan bagi Pandawa sendiri. Keuntungan bagi para Pandawa. Itulah kenapa Raja Gandhara, sekaranglah saatnya kau lepaskan semua penipuanmu. Besok setiap penipuan yang kau lakukan, setiap pengkhianatan, dan setiap ketidakbenaran yang kau lakukan akan menemui lawannya. Lalu Sangkuni menjawabnya sembari tertawa. Kau juga perlu mengingatnya, Basudewa, bahwa kau telah bersumpah tidak akan menggunakan senjata dalam perang ini. Menggunakan senjata dalam perang ini. Aku memang telah bersumpah untuk tidak menggunakan senjata dalam perang ini, Raja Gandhara. Meskipun demikian, mungkin bukan dengan senjataku. Dalam medan perang ini, aku hanya akan menggunakan kekuatan dari sebuah kebenaran. Itulah senjata dan perisaiku. Dan aku adalah perisai dari para Pandawamu yang tercinta. Lalu Krishna mengatakan pada Sangkuni, lihatlah medan perang ini. Fajar. Perang akan dimulai saat fajar esok hari, dan sebelum senja akan ada banyak sekali mayat yang terserak di sini. Bahkan bebatuan akan mengapung di sungai darah. Akan terjadi pertumpahan darah yang sangat dahsyat, sehingga tanah di sini pun akan tetap merah untuk selamanya. Dan aku berjanji. Dan Krishna berjanji bahwa siapapun yang mati nantinya dalam perang yang maha besar ini akan menyadari kebenaran itu pada saat perang ini berakhir. Ini berakhir.
Tujuan dari perang ini adalah untuk menegakkan kebenaran. Dan sampai di akhir waktu nanti, akan dikenal dengan nama Baratayuda, perang akan kebenaran. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Terus dukung dan support channel ini ya. Salam sobatku.